Yang kembali lagi di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap. Pada 2004 Kak, FIFA kembali membuat terobosan terkait penyelenggaraan Piala Dunia. Sepp Blatter bilang kalau Piala Dunia 2010 bakal diselenggarakan di benua Afrika. Keren. Dan inilah untuk kali pertama ajang 4 tahunan tersebut digelar di Afrika. Betul. Nah, setelah proses pemilihan nih terpilihlah Afrika Selatan sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah. Nah, mereka ini mengalahkan Mesir dan Maroko yang Betul. sama-sama mengincar status tuan rumah. Ya. Nah, negeri Nelson Mandela tersebut menyelenggarakan putaran final di 10 stadion, 10 stadion. dengan 3 stadion merupakan stadion baru dan 7 diantaranya adalah hasil renovasi. Nah, di edisi kali ini banyak negara yang kembali merasakan Piala Dunia setelah absen cukup panjang. Oke. Ada Yunani yang terakhir main 94, Aljazair di 86, Selandia Baru di 82, Korea Utara di 1966, Oh, ini? dan Honduras pada 1982. Sementara satu-satunya debutan yang main di Piala Dunia 2010 itu cuma Slovakia. Dan yang menarik, semifinalis Euro 2 tahun sebelumnya, berarti 2008, yaitu Rusia dan Turki sama-sama gagal melangkah ke putaran final Piala Dunia. Nah, ini aja cerita tersingkirnya tuan rumah dan juara bertahan. Nah, sejak 1930 nih negara-negara tuan rumah selalu berhasil melangkah minimal melangkah lolos dari babak grup. Nah, akan tetapi tradisi tersebut patah ketika edisi kali ini Afrika Selatan gagal lolos dari grup A. Gagal lolos justru ya. Tergabung dengan Meksiko, Uruguay, dan Prancis, Bafana hanya sanggup berada di urutan ketiga. Emang susah juga sih ya. Iya, ini Meksiko, grupnya juga Uruguay sama Prancis. Iya, ini saingannya ya berat ya, wajar mereka tidak lolos. Nah, selanjutnya ada Italia yang membuat catatan memalukan. Mereka ini gagal lolos di fase grup. Bersama Slovakia, Paraguay, dan Selandia Baru, Italia bahkan tidak bisa meraih kemenangan sekalipun. Inilah kali pertama bagi Italia tidak bisa meraih satu kemenangan pun dalam ajang 4 tahunan tersebut, Kak. Nah, ada juga cerita miris dari Prancis nih. Jadi hasil buruk tidak hanya mendera Italia sebagai juara bertahan. Sang runner-up di 2006, Prancis juga mendapat hasil yang tidak kalah buruk. Mereka ini hanya sanggup meraih 1 poin dan pulang ke negaranya dengan cerita-cerita yang kurang mengenakan. Nah, sejak kualifikasi, Prancis ini sudah menyita perhatian emang nih. Mereka lolos dengan cara yang kontroversial ketika tangan Thierry Henry membantu si biru menyingkirkan Republik Irlandia. Jadi ada kontroversi. Nah, kejadian ini sempat membuat FIFA berpikir untuk memasukkan Irlandia aja sebagai peserta ketiga sebagai hadiah atas kontroversi yang terjadi. Karena si Angri ini tuh kalau nggak salah kan bola udah mau dia digini kan. Itu dengan sengaja banget gitu kelihatan. Nah, cerita miris lainnya muncul dari dalam tim yang diasuh Raymond Domenech tersebut. Nicolas Anelka diusir dari skuad karena menghina si ini. Mantan penyerang Arsenal tersebut justru tidak ingin meminta maaf dan menganggap kalau berita tersebut bohong. Dan hanya alasan Domenech yang sejak Euro 2008 sudah tidak disukai oleh para supporter. Oke, jadi ada dua sisi ya. Nah, memang pengusiran Anelka ini juga memancing reaksi dari rekan timnya. Diinisiasi oleh Patrice Evra nih, mereka menolak untuk berlatih jika Anelka tidak diperbolehkan kembali bergabung bersama mereka. Hal ini yang membuat persiapan mereka melawan Afrika Selatan menjadi tidak optimal. Terbukti nih si timnya ayam jantan ini terkulai lemas dan pada pertandingan terakhirnya. Jadinya ayamnya ayam sayur. Wah, itu Tottenham dong. Nah, keputusan anehnya Maradona ini menarik. Jadi 19 November 2008, Induk Sepak Bola Argentina atau AFA mengumumkan kalau Diego Maradona menjadi pelatih baru timnas Argentina. Keputusan itu mengejutkan karena Maradona tuh nggak punya prestasi yang oke waktu jadi pelatih. Dan benar tadi Kak, di babak kualifikasi Argentina tuh nggak terlalu konsisten lah. Mereka bahkan dikalahkan Bolivia dengan skor 1-6. Tapi kritikan tersebut berhasil dijawab dengan membawa Argentina lolos ke Piala Dunia. Tetap lolos gitu meskipun nggak konsisten. Iya. Selain tidak dibekali kemampuan taktik yang memadai, Maradona ini juga dicibir akan keputusan anehnya. Nah, jelang Piala Dunia dimulai nih, ia tidak membawa Esteban Cambiaso dan Javier Zanetti yang merupakan pahlawan Inter Milan sepanjang 2009-2010. Treble ya. Betul. Sebaliknya, ia memanggil Joan Veron dan Martin Palermo yang usianya ketika itu sudah 36 tahun. Tidak hanya itu, Diego Milito yang merupakan striker Argentina tersukses pada musim tersebut jarang mendapat kepercayaan dari pemilik gol tangan tuan tersebut. Jadi emang pemilihan pemainnya juga aneh si Maradona ini. Dan keputusan paling aneh atau paling eksentrik dari Maradona adalah ketika ia memanggil bek dari Colon, yaitu Ariel Garz. Selain timnya tidak terkenal, saya juga tidak kenal sama pemainnya. Pemanggilan Garz ini tidak didasarkan penampilannya di Colon. Loh, bisa gitu? Konon Maradona memanggil Garz hanya karena ia mimpi. Si pemain itu akan membantunya membawa Argentina menjadi juara dunia. Semacam dukun ya. Nyatanya sepanjang turnamen Garz ini tidak pernah sekalipun turun bermain. Dan Argentina tidak jadi juara dunia. Karena si Garznya tidak dimainin. Gak aneh juga nih Maradona emang. Nah, ini juga cerita dari puncak kesuksesan Spanyol. Jadi sebelum 2010 nih Spanyol ini seringkali tampil mengecewakan pada ajang Piala Dunia.
tak jarang mereka ini sering tersingkir di fase grup. Akan tetapi di Amerika Selatan mereka ini berhasil memutus kutukan tersebut. Dan berbekal status sebagai juara Euro 2008, Spanyol ini berhasil mengukuhkan dominasi mereka di persepak bolaan dunia dengan menjadi juara di Johannesburg. Betul. Tapi perjalanan mereka menunggu tangga juara tidaklah mudah. Betul. Nah, mereka ini sempat takluk dari Swiss nih pada partai pertama di grup. Vicente del Bosque, Vicente del Bosque mendapat kritik keras karena waktu itu dari Luis Aragonés, pelatih mereka yang sebelumnya. Kan tetapi sejak penampilan mereka membaik, Chile, Honduras, Portugal, Paraguay, Jerman dan Belanda berhasil mereka kalahkan. Yang menarik, Spanyol ini selalu mengakhiri laga dengan skor tipis. Hanya melawan Honduras saja mereka berhasil meraih kemenangan lebih dari selisih 1 gol. Resep keberhasilan mereka tentu saja taktik possession football yang sudah diusung dari Piala Dunia setelah kegagalan mereka di Piala Dunia 2006. Spanyol ini bakal menguasain bola dengan permainan cepat melalui umpan-umpan pendek, meski belum bisa menembus pertahanan lawan. Nah, baru masuk babak kedua, Spanyol ini meningkatkan tempo serangan mereka. Hal ini terlihat dari catatan gol Spanyol yang selalu dibuat pada babak kedua sejak pertelapan final. Mungkin babak pertama mereka itu manasin dulu. Karena per-peran, kalau gagal, babak kedua dinaikin. Betul. Nah, selain momen-momen di atas, masih ada momen lain nih yang menghiasi Piala Dunia 2010. Sebut saja handball Luis Suarez di garis gawang, yang waktu lawan Ghana. Betul. Yang dendamnya berlanjut ke 2022. Ya. Insiden gol Lampard yang menghadirkan revolusi berupa goal line teknologi. Yang mana waktu itu golnya Jerman disahkan. Golnya Lampard tidak disahkan. Ya golnya ini jadi keuntungan buat Jerman. Serta kehadiran sosok Paul. Seekor gurita yang pandai menebak hasil Piala Dunia. Yang ini membuat semua gelaran Piala Dunia setelahnya ada hewan-hewan aneh buat memprediksi. Oke, saya ingat yang 2014 ada kucing, dia milih makan di bendera tertentu. Ternyata ada ikan asin bang di bendera itu. Tapi kan kucing nggak makan ikan asin. Nggak makan ikan asin. Kucing saya makan. Di kampung ada. Ya maksudnya gara-gara Paul nih. Gara-gara si Paul ini, jadi setiap tahun tuh selalu ada hewan-hewan yang menebak gitu ya. Tapi Alika tahu kan si Paul ini gimana akhirnya? Jadi takoyaki. Ya, endingnya jelek banget. Racun ya kalau salah. Astaga. Karena waktu itu mungkin ada fans-fans juga yang sakit hati. Salah, iya. Bahkan si Paul ini tuh kan dapet ancaman pembunuhan. Sampai si Paul ini kan di Jerman ya kalau nggak salah. Iya. Si Paul ini sampai mau diselamatkan sama pemerintah Spanyol. Wah, karena emang prediksinya ke mereka. Betul. Itu tadi bahasan kami soal ada timnas Jepang, ada pelatih timnas Indonesia, dan yang terakhir itu soal Piala Dunia 2010. Buat Anda yang ketinggalan, Anda bisa mengakses video ini di YouTube di wilaga.id yang itu mah tanpa sensor. Ya betul. Durasinya juga lebih panjang. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul setengah 8 malam. Yang jam 7 kayaknya udah nggak ada. Enggak. Emang udah nggak ada? Kayaknya udah nggak ada. Jadi nggak bisa dibercandain, nggak usah dibercandain. Udah habis kali duitnya. Aduh. Ya saya Lika dan Segrap kayak bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam Paul Gurita. Kerja keras sebagai Hyuga. Kenapa tiba-tiba ada Hyuga?